Kita melanjutkan kembali tutorial untuk unit 4 logistik production, dimulai dari exercise 47. Anda boleh mengecek di halaman 459. Di exercise yang pertama ini kita diminta untuk menampilkan sebuah bill of material dari material pump untuk pelan 1000 dengan BOM usage-nya itu production. Silakan Anda akses SAP Anda, pilih menu logistik, kemudian pilih di production, master data, kemudian bill of material, lalu ada bill of material, kemudian pilih material BOM. Nah, karena kita di sini untuk display berarti pilih CS03, materialnya tadi pakai RF1, diikuti nomor urut Anda, pelannya kita menggunakan pelan 1000, untuk BOM usage-nya 1, kemudian boleh di-enter untuk melanjutkan. Nah, di exercise 47 ini Anda diminta untuk mengisi nama-nama komponen di soal nomor 2, maka ini adalah komponen yang ada di dalam material pump. Ada sebanyak 5, silakan Anda tuliskan di soal nomor 2. Kemudian di soal nomor 3 diminta untuk menentukan how many komponen materials yang ada di dalam RB1 pagar-pagar, diikuti dengan recordlah komponen yang ada di dalam data tersebut. Nah, jadi kita mau mengecek sebuah material di dalamnya ada komponen apa, dan di satu komponen isinya komponen apa. Nah, kali ini komponen yang akan kita cek itu adalah si casing, dan cara untuk mengeceknya select casing di sini, di bagian kiri, kemudian pilih menu extract, lalu display assembly. Nah, pastikan nama materialnya benar, pelannya 1000, usage-nya untuk production, lalu continue. Jika Anda perhatikan berarti soal nomor 3 ini yang harus Anda isikan ada sebanyak 3 komponen material yang ada untuk si RB1 pagar-pagar. Itu saja exercise 47 dan Anda sudah selesai menampilkan list material atau material BOM. Nah, berikutnya lanjut ke SAP Easy Access, kita melanjutkan exercise 49 untuk create dan confirm production order. Nah, namun sebelumnya ada dulu yang namanya display stock requirement list. Jadi di SAP itu kita dimungkinkan untuk mengecek requirement list untuk barang-barang yang akan kita produksi. Jadi misalnya kamu ingin buat sebuah birthday cake, nah apa requirement listnya, butuh bahan-bahan apa aja, itu bisa dicek semua di bagian stock requirement list. Kalau di exercise 48, berarti Anda boleh memperhatikannya lewat cara pilih menu logistik, kemudian production, kemudian shop floor control, lalu ada yang namanya information system. Nah, yang mana yang akan kita pilih? Karena tadi kita mau melihat yang namanya requirement list, berarti pilih di MD04. Jadi ini hanya halaman display aja ya. Kalau misalnya kamu punya material donat, material donat. Nah, apa yang kita butuhkan untuk kreasi donat? Requirement list-nya berapa banyak? Jangan lupa isikan kembali plannya lalu lanjutkan. Nah, berarti kalau di sini kamu dikasih rincian informasi mulai dari berapa quantity yang available, kemudian apakah sebelumnya sudah ada sales order atau belum, sudah ada plan order atau belum. Bisa saja tampilan Anda berbeda dengan punya saya, tergantung kondisi dari sales order ataupun production order yang Anda sudah pernah create. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini itu untuk exercise 48, hanya untuk display saja dan Anda boleh kembali. Nah, untuk masuk ke area ini, di create dan confirmation production order, kita kembali lagi ke menu logistik, masih sama, pilih di production, kemudian shop floor control, lalu ada order dan ada create. Nah, di create ini berarti kita pilih yang create with material atau CO01. Nah, untuk ini kita berarti material yang akan kita confirm itu adalah RF1 pagar-pagar, kemudian pelannya berarti seperti biasa kita gunakan yang pelan 1000, dan kalau kamu perhatikan di sini ada keterangan order type-nya itu tidak perlu diisi karena sebenarnya dari awal kita udah tahu bahwa ini semuanya tipe standar. Nah, kita mau isi total quantity yang akan kita confirm misalnya yang mau kita produksi itu ada 10,
silakan isikan 10 dan Anda bisa mengatur dates-nya itu di tab general. Berarti kita misalnya mau memproses barang ini dimulai dari hari ini, tanggal 4, kalau misalnya saya contohkan ya, dan akan kamu akhiri nanti di 2 minggu ke depan juga boleh, misalnya tanggal 18 November, atau terserah mau di akhir tahun juga sah-sah saja. Kalau sudah, silakan di-enter. Nanti akan ada pesan scheduling carry out, artinya bahwa jadwal untuk rilis produksi ini nanti akan segera diproses. Oke. Kemudian ada pilihan release order di kiri atas. Jangan lupa seperti yang ada di cycle, supaya dapat melanjutkan kegiatan produksi, harus ada dulu perintah produksi yang dirilis, atau release production order dengan icon bendera, silakan dirilis. Kalau sudah, akan muncul pesan release carry out. Nah, sampai di sini berarti Anda tinggal mengkonfirmasi dan simpan. Maka, muncullah sebuah nomor production order dan Anda boleh isikan nomor tersebut di halaman 468 bagi yang menggunakan hard copy. Atau bagi yang sudah mengakses di e-book, silakan cek di exercise 49, isikan di bagian available production order. Kira-kira seperti itu. Nah, order number-nya dimulai dari angka 6 ya. Angka 6 diikuti karakter-karakter berikutnya atau angka-angka berikutnya. Nah, sampai di sini untuk exercise nomor 1 di 49 sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan yang namanya display production order. Berarti kita kembali ke SAP Easy Access. Boleh masuk ke production, kemudian shop floor control, lalu ada information system, seperti di awal tadi. Kemudian kalau kamu perhatikan di sini kita kembali lagi mau melihat si MD04 sebelumnya. Berarti silakan kamu akses di MD04. Oke. Kalau kamu perhatikan kita masih menggunakan plan 1000. Di sini kita hanya ingin mengecek seperti apa detail item yang sebelumnya sudah kita rilis. Harusnya sudah terupdate. Misalnya di sini ada 10 ya. Harusnya sudah terupdate. Yang di awal tadi saya setel 2 minggu ke depan, berarti seharusnya di tanggal 18 November 2020, dan itu nanti akan di scheduling otomatis dari CSAP-nya. Gitu. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk yang nomor 2. Oke, kita melanjutkan ke konfirmasinya. Ini hanya untuk ngecek aja ya. Setelah kita cek dan sudah pas, yang 10 itu sudah masuk, sekarang kita mau confirm. Langkah confirmnya berarti masih sama, di production, kemudian kembali lagi di shop floor control, lalu ada confirmation. Kita masuk ke halaman konfirmasi. Saya ulangi, dari logistik, production, kemudian shop floor control, lalu ada confirmation. Di konfirmasi ini silakan akses yang namanya enter, lalu pilih for order. Berarti kita pilih di CO15. Oke. Nah, berarti tadi ada nomor order ya. Nomor ordernya itu boleh dimasukkan ya. Bagi yang Anda sudah input sebelumnya, yang dimulai dari angka 6, kalau saya tidak salah tadi ya. Angka 6, silakan dikopikan, di-paste kembali di sini, enter. Bagi yang lupa boleh define ya, define di expand saja. Dan di sini ada muncul kotak dialog untuk konfirmasi production order. Ada pesan yaitu confirm, artinya quantity yang mau dikonfirmasi dan yang mau diteruskan. Berarti kalau di sini benar 10 diambil dari halaman sebelumnya atau dari production order sebelumnya. Kemudian untuk mengakhiri, kalau kamu perhatikan, ini sebenarnya tidak ada hal khusus sih yang kamu bisa lakukan. Intinya hanya untuk memverifikasi bahwa dari production order sebelumnya sampai ke konfirmasi yang berikutnya totalnya sudah sama dan sesuai planning, kamu ternyata bisa menyelesaikannya lebih cepat. Kalau tadi akan diakhiri di 18 November, ternyata di sini to be confirmed di 4 November. Ya tidak masalah, yang penting sudah tuntas gitu. Nah, ini plan yang tadi di awal kamu sudah susun di antara start dan finish date, semuanya diatur di sini. Dan itu secara otomatis, kita nggak perlu ganti-ganti lagi. Kalau sudah, Anda tinggal save. Dengan demikian, maka konfirmasi untuk
production order yang Anda create sebelumnya di langkah 1 sudah selesai dengan sebuah warning message nantinya ya, atau success message. Yang ini agak lambat, berarti nanti silakan dipraktikkan di jam-jam yang tidak rawan ya, supaya tidak ada kendala koneksi. Nah, bagi yang sudah berhasil melakukan konfirmasi, maka akan muncul pesan confirmation safe atau goods movement berhasil sebanyak 1 dan tidak ada terjadi kegagalan. Nah, dengan kata lain berarti di sini jangan lupa teori di awal, setiap kali kamu melakukan yang namanya proses produksi, akan terjadi perpindahan barang antara gudang kita ke tempat produksi. Setelah produksi selesai, berarti dari barang yang kita hasilkan ke gudang kita kembali. Kira-kira demikian pesan konfirmasi yang dimaksudkan di sini. Nah, untuk nomor 3 berarti sudah oke. Sekarang kita mau kembali merecord quantity yang sudah ready di requirement list kita. Berarti Anda boleh /n. Kita lanjut ke nomor 4. Stock requirement list berarti cek di MD04, enter. Nah, materialnya masih sama, pelannya juga masih sama 1000. Kalau kamu perhatikan di sini akan terjadi perbedaan dengan angka yang sebelumnya ada di stock requirement list saya. Demikian juga punya Anda, berarti perubahannya terjadi sebanyak 10 juga ya. Ada 10 yang akan bergeser. Dan available quantity-nya sekarang di tempat saya, kalau kamu perhatikan sudah ada perubahan nilai, demikian juga di tempat Anda. Nah, demikianlah praktikum untuk unit logistik production. Jadi kalau mau disederhanakan, ketika melakukan yang namanya production itu berarti harus dipicu dari sebuah sales order ya. Adanya permintaan dari pelanggan yang Anda bisa create di VA01, kemudian silakan di-create di CO01, lalu konfirmasi kembali. Tadi kita ada gunakan CO15. Oke. Dan jangan lupa semuanya itu bisa kamu kendalikan atau kamu cek di MD04 untuk melihat kebutuhannya berapa banyak yang harus diproduksi. Nah, demikian untuk praktikum minggu ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.